Welcome to Ulil Study Club by Fitriana Aulia. Hari ini kita akan membahas topik tentang dermatitis kontak. Nah, dermatitis kontak sendiri itu dibagi jadi dua. Ada dermatitis kontak alergi sama dermatitis kontak iritan. Nah, secara definisi, dermatitis kontak alergi itu merupakan dermatitis yang diperantarai oleh reaksi hipersensitivitas tipe lambat, yaitu tipe 4, yang disebabkan akibat kontak dengan bahan alergen. DKA terjadi pada seseorang yang telah mengalami sensitisasi terhadap suatu bahan penyebab alergen. Sedangkan untuk dermatitis kontak iritan adalah suatu reaksi peradangan kulit non-imunologik yang terjadi langsung tanpa didahului proses sensitisasi. Kelainan kulit timbul akibat kerusakan sel yang disebabkan oleh bahan iritan melalui kerja kimiawi atau fisik. Jadi intinya, untuk DKA ini, itu nggak semua orang bisa mengalaminya. Jadi untuk DKA, namanya juga alergi, cuma orang tertentu aja yang bakal mengalami reaksi dermatitis ketika terkena suatu pajanan, yaitu orang-orang yang kulitnya itu tuh terlalu sensitif terhadap bahan alergen gitu. Misalnya pada orang-orang yang alergi terhadap karet. Nggak semua orang ketika pakai sandal swallow yang dari bahan karet itu nanti bakal kayak ngecap merah-merah di bagian kakinya atau bakal mengalami dermatitis. Nggak semuanya, cuma orang-orang yang terlalu sensitif atau yang alergi terhadap bahan karet aja yang bakal mengalami dermatitis kontak alergi. Nah, sedangkan untuk dermatitis kontak iritan ini semua orang bisa mengalaminya karena memang sifat bahannya yang iritan gitu, entah dia terlalu asam atau dia terlalu basah. Nah, atau dia merupakan suatu bahan iritan yang mungkin kalau 1 kali 2 kali kita kena pajanan bahannya itu nggak bakalan rusak kulitnya, tapi kalau berkali-kali terpajan itu bisa menyebabkan kerusakan sawar kulit, misalnya kayak deterjen, terus parfum, kayak gitu bisa. Nah, terus untuk etiologi dari dermatitis kontak alergi sendiri, yaitu bahan kimia sederhana dengan berat molekul rendah yang bersifat lipofilik, sangat reaktif, dan dapat menembus stratum corneum. Sedangkan untuk etiologi DKI, yaitu bahan yang bersifat iritan, misalnya bahan pelarut, deterjen, minyak pelumas, asam, alkali, dan serbuk kayu. Untuk diagnosis banding dari DKA maupun DKI ini sama ya, bisa DKI, DKA, dermatitis atopik, dermatitis numular, dermatitis seboroik, psoriasis, atau dermatitis stasis. Nah, untuk yang dermatitis kontak alergi, gambaran klinisnya sendiri itu yang pertama pasti ada riwayat terpajan alergen. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, yang bagian melepuh ini, dia adalah alergennya itu si kasa gitu, Hipavix. Jadi pada beberapa orang merek kasa tertentu kayak misalkan Hipavix itu bisa bikin alergi, dan untuk manifestasi klinisnya ya dia bakal muncul kayak kerusakan kulit gitu ya. Untuk kerusakan kulitnya kan macam-macam, bisa dia ruam aja kayak yang gambar ini, atau bisa juga dia dalam bentuk lepuhan seperti ini. Nah, terus yang kedua, terjadi reaksi dermatitisnya itu setelah pajanan ulang dengan alergen tersangka. Jadi kalau misalkan pajanannya ini dihentikan, maka lesinya itu akan membaik gitu. Nah, tapi kalau misalkan terpapar lagi ya bakalan muncul lesi di tempat paparannya. Nah, terus gambaran klinisnya itu tuh polimorfik. Polimorfik itu jadi beragam, tergantung dari stadiumnya. Kalau misalkan dia terkenanya akut, berarti dia bisa muncul reaksi berupa eritema atau ruam kemerahan, atau edema atau vesikel kayak yang ada di gambar ini. Nah, yang kedua itu subakut. Subakut ini dia bisa masih ada eritemanya, ada eksudatnya, jadi mulai kayak bernanah gitu, dan juga bisa aja ada krustanya. Nah, yang ketiga itu ketika kronik. Kronik ini bisa memunculkan likenifikasi, visura, dan juga squama. Nah, dia muncul likenifikasi karena garukan berulang. Nah, karena biasanya alergen ini bisa juga menimbulkan rasa nyeri atau rasa gatal. Kalau kita garuk berulang, maka bakal bisa membentuk likenifikasi. Nah, lesinya ini juga bisa non-eksekatosa gitu. Jadi bisa dalam bentuk purpurik, likenoid, pigmented, atau limfomatoid. Gejalanya juga subjektif, berupa rasa gatal. Pada DKA lokalisata, lesinya berbatas tegas dan berbentuk sesuai dengan bahan penyebabnya. Misalnya pada kasus alergen plaster kayak yang Hipavix ini.
Terus atau misalkan pada kasus alergi terhadap karet, kayak misalkan yang di bagian kaki ini dia alergi pada sandal jepit yang terbuat dari karet. Jadi kalau dilihat bagian sandal jepit, tali sandal jepitnya itu tuh yang kontak sama kulit sehingga bentuk lesi kulit dari dermatitis kontak alergennya juga menyerupai tali dari sendalnya gitu. Nah, pada DKA sistemik, lesinya bisa tersebar luas atau generalisata dan bisa berhubungan dengan pekerjaan atau lingkungan pekerjaan seseorang. Untuk gejala klinis dari dermatitis kontak iritan, ini juga bisa tergantung dari stadiumnya. Yang pertama, kalau misalkan dia DKI akut, maka dia timbul segera setelah kontak. Penyebabnya biasanya iritan kuat, kayak asam sulfat atau basa kuat, misalnya natrium dan kalium hidroksida. Lesinya berupa eritem, edema, ada pula, bahkan hingga bisa menyebabkan nekrosis. Nah, kalau udah bikin nekrosis, itu harus ditata laksana dengan nekrotomi untuk membuang jaringan-jaringan yang udah mati. Nah, kalau nggak segera dibuang, nanti nekrosisnya bisa meluas gitu. Jadi biasanya dermatovenerologi bakal kolaps sama bedah untuk nekrotominya. Kemudian pinggiran lesi biasanya berbatas tegas dan umumnya asimetris. Kulit terasa pedih, panas, dan juga terbakar. Pada dermatitis kontak iritan akut lambat, ini waktunya 8-24 jam setelah kontak ya. Nah, untuk gambaran klinisnya sih sama kayak DKI akut. Bisa dalam bentuk eritem, bisa muncul vesikel, edema, bula, atau bahkan nekrosis. Tapi emang waktu munculnya lebih lambat aja, yaitu 8-24 jam setelah kontak. Nah, penyebabnya bisa karena agen-agen seperti podofilin, antralin, tretinoin, etilenoksida, benzalkonium klorida, atau asam hidrofluorat. Lesi awalnya biasanya berupa eritema yang akhirnya akan menjadi vesikel atau nekrosis. Untuk DKI kumulatif ini dia nggak tergantung waktu ya, karena biasanya dia itu muncul akibat paparan berulang. Mungkin paparan pertama, kedua, ketiga itu masih belum muncul lesi kulitnya. Tapi yang namanya bahan iritan ketika dia terpapar sama kulit berkali-kali, ya dia bisa menyebabkan akhirnya jadi muncul manifestasi klinisnya. Nah, walaupun sifat iritannya itu lemah, kayak misalkan deterjen, sabun, pelarut, tanah, bahkan air. Nah, itu kan komponen-komponen yang dia itu kayak misalkan deterjen atau sabun gitu ya, dia kan mengandung basa, tapi basanya memang basa lemah. Nah, kalau misalkan terpapar berulang kali, setiap hari, setiap saat, itu juga bisa lama-lama bikin DKI kumulatif. Nah, untuk lesinya berupa kulit kering, eritema, squama yang lambat laun kulitnya itu bisa menebal dan juga ada lichenifikasi karena gatal. Nah, kontak terus berulang akan terbentuk visura. Jadi yang namanya iritan kan dia itu merusak sawar kulit ya. Nah, kalau misalkan dia kontaknya itu tuh berulang dalam jangka waktu yang lama, kerusakan sawar kulitnya itu bakal semakin dalam. Nah, kalau misalkan dia semakin dalam, ya akhirnya akan terbentuk visura gitu. Nah, biasanya berkaitan erat dengan pekerjaan sehingga sering ditemukan di tangan. Misalnya pada pekerja yang tugasnya itu tuh nyuci-nyuci gitu ya, kayak misalkan pekerja laundry gitu. Nah, lalu ada reaksi iritan. Nah, untuk reaksi iritan ini, dia biasanya pada seseorang yang terpajan dengan pekerjaan basah dalam beberapa bulan pertama, misalkan pekerja logam atau penata rambut gitu. Jadi kalau penata rambut gitu kan ya kontak dengan bahan-bahan iritan ya, kayak misalnya bahan-bahan pada cat warna dan yang lainnya. Terus pekerja logam ya dia bakal bersinggungan dengan logam-logam, itu bisa bikin suatu reaksi iritasi gitu. Nah, bentuknya biasanya monomorf berupa squama, eritema, vesikel, pustul, dan erosi. Umumnya bisa sembuh sendiri atau berlanjut menimbulkan penebalan kulit dan menjadi DKI kumulatif. Untuk DKI traumatik, itu dia berkembang lambat setelah trauma. Jadi karena panas atau bisa juga laserasi. Gejala klinisnya menyerupai dermatitis numularis yang penyembuhannya lambat dan paling sering terjadi di tangan. Untuk DKI non-eritematosa ya dia sebenarnya ada perubahan fungsi sawar stratum corneum di situ, tapi nggak ada kelainan klinisnya gitu. Terus untuk DKI subjektif, ya untuk lesi kulitnya nggak terlihat, tapi penderita ini merasa kayak tersengat, ngerasa kayak pedih, ngerasa kayak terbakar setelah kontak dengan bahan kimia tertentu, misalnya asam laktat gitu. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya ini bisa dengan patch test. Oh iya, bedakan patch test sama prick test ya. Kalau prick test itu lebih untuk
tes alergi, tapi kalau untuk patch test ini lebih untuk dermatitis kontak gitu. Nah, patch test ini diindikasikan pada pasien yang dicurigai menderita dermatitis kontak, kemudian pada pasien yang memiliki kondisi kulit yang mungkin diperparah juga dengan dermatitis kontak, misalnya atopic dermatitis, seborrheic dermatitis, terus stasis dermatitis, nummular eczema, psoriasis, dan dyshidrosis. Lalu pada pasien dengan chronic eczema tanpa diketahui penyebabnya apa gitu. Jadi memang untuk mencari bahan penyebabnya, dan juga pada kasus dimana ada suspek kontak dermatitis yang disebabkan karena okupasional ya. Jadi kayak karena pekerjaan gitu. Nah, misalnya pada seseorang yang bekerja di dunia logam gitu. Nah, itu kan dermatitisnya biasanya disebabkan karena okupasi. Jadi karena pekerjaan yang dijalaninya gitu. Suatu penyakit yang didapat akibat pekerjaan. Nah, patch test ini juga bisa digunakan untuk ngetes juga untuk reaksi alergi obat gitu. Nah, nanti biasanya dia tuh intinya memanfaatkan reaksi hipersensitivitas tipe lambat gitu. Jadi pada kasus-kasus alergi obat yang alergi obatnya itu tipe lambat, kayak misalkan makulopapular rash, kemudian DRASH yang merupakan singkatan dari drug rash, eosinophilia, and systemic symptom, sama FDA itu kalau misalkan nanti pasiennya udah sembuh, udah ditreatment dari penyebab dari kondisinya alergi obatnya itu udah sembuh, biasanya ketika nanti dia kontrol atau beberapa saat setelah dia sembuh, dia akan sarankan untuk melakukan patch test ini untuk mengetahui kamu tuh alergi obat apa, supaya nanti kedepannya tuh bisa menghindari biar nggak terjadi alergi obat lagi. Nah, sebelum memulai proses patch testnya ini, pasien harus diinformasikan bahwa tesnya ini tuh bahannya tuh apa aja. Terus pasien ini dilarang untuk membasahi area punggungnya, jadi jangan berkeringat, terus jangan kena air dulu gitu, karena kan nanti bakal dipakai buat nempelin patch testnya. Takutnya kalau dia basah, maka nanti patch testnya nggak bakalan nempel. Nah, kemudian jangan melakukan aktivitas yang bisa memproduksi keringat berlebih. Terus nanti juga diingetin bahwa mungkin aja bakalan ada reaksi kayak gatal gitu. Nah, terus jangan jangan mengekspos diri pada sinar UV dulu sampai 15 hari menjelang tes gitu. Jadi 15 hari sebelum tes itu sebaiknya jangan terpapar sama sinar UV dulu. Nah, karena ya punya efek imunosupresif. Terus untuk patch test ini hasilnya gimana sih? Jadi patch test itu tuh sebenarnya dia itu akan dicek per beberapa jam gitu ya. Jadi per 24 jam, terus per 96 jam gitu. Nah, nanti itu bakal dilihat bentuk reaksinya. Nah, sebenarnya ini agak subjektif juga ya, tergantung penilaian masing-masing orang. Nanti biasanya pakai lampu yang ada loopnya itu, nanti kita lihat bentuk dari lesinya. Kalau misalkan dia bentuknya kayak vesicle yang kayak ekstrim positif ini, ada bullous reaction, berarti ya dia ekstrim positif. Kalau misalkan dia nggak terlalu jelas bulanya, cuma ya kayak erythema, papul, infiltrasi, dan ada vesicle-nya, itu namanya strong positif. Terus untuk erythema, infiltrasi, dan discrete papul yang lebih lemah reaksinya, namanya reaksinya positif. Nah, untuk iritan itu discrete, patchy, folikular, atau homogen erythema, tapi nggak ada infiltrasinya gitu. Infiltrasi itu apa sih? Infiltrasi itu kayak apa ya? Infiltrat, kayak suatu penonjolan gitu. Nah, untuk doubtful ini ya kalau misalkan ada makular atau homogeneous erythema tapi nggak ada infiltrasinya. Nah, untuk yang doubtful sama iritan ini hasilnya dia nggak cukup bisa untuk mengindikasikan seseorang itu tuh alergi terhadap suatu substansi itu gitu. Nah, kalau misalkan hasilnya baik positif, strong, sama ekstrim, ini bisa diinterpretasikan sebagai agen ini kemungkinan memang bisa menyebabkan seseorang mengalami reaksi dermatitis gitu, dermatitis kontak. Makanya disarankan untuk dihindari. Biasanya untuk kesimpulan hasil patch testnya itu kayak gitu. Nah, cara bedain si
DKA sama DKI pada dermatitis kontak alergi, lesinya itu tuh biasanya akan decrescendo gitu. Jadi lesinya akan membaik. Sedangkan untuk dermatitis kontak iritan, ya karena namanya dia iritan, dia lesinya malah bisa jadi crescendo, malah jadi bisa meluas gitu. Terus intinya sih sebenarnya gini ya, kalau DKA itu kan dia alergi. Kalau misalkan tempat alerginya itu ditutupin, dia kan nggak bakalan bisa meluas ke tempat lainnya. Tapi kalau misalkan dermatitis kontak iritan, dia bakalan bisa mengiritasi lingkungan sekitarnya gitu. Jadi gitu. Sama ini sih, yang namanya alergi itu kan sebenarnya reaksi yang juga bisa sembuh sendiri. Kalau misalkan dia nggak parah banget gitu kan. Karena cuma ya masalah hipersensitif aja gitu. Nah, tapi kalau iritan itu kan ya bisa berlangsung sampai lama kalau nggak segera diobati. Nah, makanya pada lesi dermatitis kontak alergi, lesinya itu biasanya akan membaik gitu. Dalam artian ya kalau misalkan kulitnya udah selesai dari respon inflamasi, dari respon imunitas hipersensitifnya udah nggak sensitif lagi, udah membaik, ya dia bakalan membaik gitu. Tapi kalau DKI kan yang namanya iritan, dia kalau nggak diobatin ya tetap bakal ada gitu kan lesinya, jadi malah jadi meluas. Tapi kalau yang alergi, karena reaksinya udah selesai, ya udah bakal membaik gitu lesinya. Nah, untuk tata laksananya sebenarnya mirip-mirip ya untuk kedua dermatitis ini, yaitu hindari pajanan, iritan atau alergen, dan juga menggunakan APD saat bekerja dengan bahan iritan. Nah, untuk terapi medikamentosanya itu kalau misalkan dia sistemik, derajat sakitnya berat atau luas gitu, bisa ditambah dengan kortikosteroid oral setara dengan prednison 20 mg per hari dalam jangka pendek, yaitu 3 hari aja. Nah, terus bisa juga menggunakan pelembab setelah bekerja yang tujuannya itu untuk melindungi sawar kulit. Kemudian kalau misalkan dia lesinya basah atau muddy dance, itu diberikan kompres terbuka dengan 2-3 lapis kain kasa yang dibasahi dengan larutan NaCl 0,9%, biasanya selama 10 menit gitu untuk kompresnya. Kalau lesinya kering, bisa diberi krim kortikosteroid potensi sedang, misalnya flusinolon asetonit. Kalau misalkan dermatitisnya kronik, nanti bisa diberikan kortikosteroid yang potensi sedang sampai tinggi, misalkan mometasone furoat gitu. Nah, sebenarnya untuk pemilihan dari sediaan obatnya sendiri, obat topikal, mau kita kasih krim atau salep atau dalam bentuk yang dry kayak bedak gitu, tergantung lesinya sih. Intinya kalau misalkan lesinya dia itu tuh kering, misalnya dermatitisnya itu kering, ya udah kita kasih obatnya itu juga yang kering, misalkan dalam bentuk bubuk atau bedak gitu. Nah, kalau misalkan lesinya itu tuh basah, ya kita kasih suatu bahan yang dia itu memang mengandung suatu agen yang sifatnya itu kayak basah gitu, entah dia mengandung air atau dia mengandung minyak gitu. Biasanya bakal dikasih salep atau krim. Nah, untuk pemilihan salep atau krim sendiri itu dipilih juga dari seberapa parah lesinya, karena biasanya untuk kortikosteroid gitu ya, misalnya kortikosteroid yang sama, misalnya mometasone furoat gitu. Mometasone furoat itu kekuatannya akan berbeda juga selain dari kadarnya, juga tergantung dari bentuk sediaannya. Karena kalau misalkan dia sediaannya itu dalam bentuk krim, biasanya kekuatannya akan lebih rendah daripada yang dalam sediaan ointment atau salep. Jadi salep ini dia bisa memberikan kekuatan yang lebih gitu, potensi yang lebih. Jadi daripada si krim, dia lebih besar potensinya, lebih poten, lebih bisa apa ya, kayak ya intinya kekuatannya jadi lebih daripada sediaan yang krim gitu. Jadi untuk pemilihan terapi topikal itu tadi tergantung dari wujud lesinya, kering atau basah. Terus yang kedua, kamu mau kasih yang potensi sedang atau potensi tinggi, itu nanti juga bergantung kayak berpengaruh terhadap pemilihan sediaan topikalnya gitu. Nah, demikian untuk materi dermatitis kontak. Terima kasih.